Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan menjelaskan tentang akuntansi zakat. Perkenalkan, saya Siti Habibah dan teman saya yaitu Putri Ismawati Zukrufillah. Oke, langsung saja. Poin yang pertama akan dibahas oleh Mbak Putri. Dipersilahkan. Pembahasan yang pertama yaitu pengertian zakat dan infak. Menurut pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) nomor 109, zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh muzaki sesuai dengan ketentuan syariah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya atau yang kerap disebut mustahik. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Sedekah adalah harta atau non-harta yang dikeluarkan oleh seorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum. Pembahasan berikutnya yaitu pengertian akuntansi zakat. Akuntansi berasal dari kata to account yang memiliki arti menghitung. Secara teknis, akuntansi dapat diartikan sebagai proses pencatatan atau recording, pengklasifikasikan atau classifying, peringkasan atau summarizing, transaksi keuangan yang diukur dalam satuan uang, serta pelaporan atau reporting hasil-hasilnya. Akuntansi zakat memiliki 3 hal pokok yang berkaitan, yaitu penyediaan informasi, pengendalian manajemen, dan akuntabilitas. Artinya, akuntansi zakat merupakan alat informasi antara lembaga pengelola zakat sebagai pihak manajemen dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan informasi tersebut. Bagi manajemen, informasi akuntansi zakat digunakan dalam proses pengendalian manajemen, mulai dari perencanaan, pembuatan program, alokasi anggaran, evaluasi kinerja, dan pelaporan kinerja. Proses pengendalian manajemen dilaksanakan secara akuntabilitas atau hasilnya harus dipertanggungjawabkan. Selanjutnya yaitu poin C, prinsip dasar akuntansi zakat. Zakat yang diterima oleh amil harus dikelola sesuai dengan prinsip syariah dan tata kelola yang baik. Adapun prinsip-prinsip yang harus diketahui oleh amil, antara lain 1. Pengakuan dan pengukuran. Di dalam pengakuan dan pengukuran ada 3 tahap. Yang pertama yaitu pengakuan awal zakat. Penerimaan zakat dapat diakui pada saat kas atau aset lainnya diterima. Tahap yang kedua yaitu pengukuran setelah pengakuan awal zakat. Jika terjadi penurunan nilai aset zakat non-kas, maka jumlah kerugian yang ditanggung harus diperlakukan sebagai pengurang dana zakat. Penurunan nilai aset zakat diakui sebagai pengurang dana zakat apabila terjadi tidak disebabkan oleh kelalaian amil. Sedangkan jika penurunan nilai aset zakat disebabkan oleh kelalaian amil, maka penurunan nilai aset zakat diakui sebagai kerugian dan pengurangan dana amil. Tahap ketiga yaitu penyaluran zakat. Zakat yang disalurkan kepada mustahik diakui sebagai pengurang dana zakat sebesar jumlah yang diserahkan jika dalam bentuk kas. Namun, zakat yang disalurkan kepada mustahik diakui sebagai pengurang dana zakat sebesar jumlah yang tercatat jika hal tersebut dalam bentuk aset non-kas. Poin kedua yaitu penyajian. Amil menyajikan dana zakat, dana infak atau sedekah, dan dana amil secara terpisah dalam laporan posisi keuangan. Yang terakhir yaitu pengungkapan. Amil harus mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi zakat.
1. Kebijakan penyaluran zakat, seperti penentuan skala prioritas, penyaluran zakat, dan mustahik non-amil. 2. Kebijakan penyaluran zakat untuk amil dan mustahik non-amil, seperti persentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan. 3. Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan zakat berupa aset non-kas. 4. Rincian jumlah penyaluran dana zakat untuk masing-masing mustahik. 5. Penggunaan dana zakat dalam bentuk aset kelolaan yang masih dikendalikan oleh amil atau pihak lain yang dikendalikan amil jika ada diungkapkan jumlah dan persentase terhadap seluruh penyaluran dana zakat serta alasannya. Yang keenam, hubungan pihak-pihak berelasi antara amil dan mustahik yang meliputi sifat hubungan, jumlah dan jenis aset yang disalurkan, dan persentase dari setiap aset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran zakat selama periode. Selanjutnya yaitu poin D, komponen laporan keuangan. Dalam PSAK nomor 109 tentang akuntansi zakat, infak, atau sedekah, terdapat beberapa komponen laporan keuangan yang harus dibuat oleh amil secara lengkap yang terdiri dari 1. Neraca atau laporan posisi keuangan. 2. Laporan perubahan dana. 3. Laporan perubahan aset kelolaan. 4. Laporan arus kas. 5. Catatan atas laporan keuangan. Adapun contoh laporan posisi keuangan. Ini. Kemudian ada juga contoh laporan perubahan dana. Selanjutnya ada contoh laporan arus kas. Yang terakhir, contoh catatan atas laporan keuangan. Pembahasan poin E yaitu peran sistem informasi akuntansi bagi organisasi pengelola zakat atau yang kerap dikenal OPZ. Organisasi pengelola zakat merupakan salah satu bentuk organisasi nirlaba atau termasuk kategori non-for-profit organization. Suatu bentuk organisasi yang tidak berorientasi pada laba atau non-bisnis, tapi lebih bersifat charity atau sosial. Menurut pernyataan standar akuntansi keuangan nomor 45, organisasi nirlaba adalah organisasi yang memenuhi karakteristik sebagai berikut. A. Sumber daya entitas berasal dari para penyumbang yang tidak mengharapkan pembayaran kembali atau manfaat ekonomi yang sebanding dengan jumlah sumber daya yang diberikan. B. Menghasilkan barang atau jasa tanpa bertujuan memupuk laba. Dan kalau suatu entitas menghasilkan laba, maka jumlahnya tidak pernah dibagikan kepada para pendiri atau pemilik entitas tersebut. Yang terakhir, tidak ada kepemilikan seperti lazimnya pada organisasi bisnis, dalam arti bahwa kepemilikan dalam organisasi nirlaba tidak dapat dijual, dialihkan, atau ditebus kembali. Kepemilikan tersebut tidak mencerminkan proporsi pembagian sumber daya entitas pada saat likuidasi atau pembubaran entitas. Melihat karakteristik organisasi tersebut, maka aktivitas operasional organisasi pengelola zakat terutama pada hal pengumpulan sumber daya, yaitu zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya sangat tergantung daripada donatur atau muzaki. Artinya, muzaki adalah pihak yang memiliki peran penting dalam kelancaran aktivitas operasional suatu OPZ. Selanjutnya yaitu yang poin F, akuntansi zakat,
dan infak atau sedekah berdasarkan PSAK nomor 109. Akuntansi zakat yang ada dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK nomor 109 bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi zakat dan infak atau sedekah. PSAK ini berlaku untuk amil, yakni suatu organisasi atau entitas pengelola zakat yang pembentukannya dan pengukuhannya diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dimaksudkan untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat dan infak atau sedekah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata atau perbuatan yang disengaja maupun tidak. Akhirul kalam, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.